Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari Senin 31 Mei 2021 ini, kita menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 46 demikian. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang melihat Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, apakah mempercayai perkataan Yesus Kristus masih relevan dan memadai bagi hidup kita di masa kini dan di masa depan? Menurut saya, ya, masih relevan dan memadai. Mengapa demikian? Karena hanya Yesus Kristus yang lugas, tegas, dan jujur memberitakan kebenaran mengenai satu-satunya Tuhan Allah Bapa yang sebenarnya. Perkataan Yesus Kristus, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang melihat Bapa, tentu saja menegaskan bahwa hanya Yesus Kristuslah yang telah melihat dan mengenal Tuhan Allah Bapa itu. Bagi Yesus Kristus, memberitakan Tuhan Allah Bapa yang sebenarnya itu tidaklah sulit. Karena Yesus Kristus memang diutus oleh Tuhan Allah Bapa dari surga ke dunia ini untuk melakukan kehendak-Nya. Yesus Kristus berkata, "Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yohanes 6 ayat 38. Selanjutnya, Yesus Kristus berkata mengenai kehendak Tuhan Allah Bapa itu. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 40. Yesus Kristus menekankan dua kata, yaitu melihat dan percaya kepadanya. Pada masa Yesus Kristus hidup di dunia ini, orang-orang Yahudi yang melihat tidak semuanya percaya kepadanya. Lalu, bagaimana mungkin kita di masa kini yang tidak bisa melihat secara langsung Yesus Kristus itu menjadi percaya kepadanya? Dalam hal ini, kata melihat bukanlah menunjuk pada mata kita dalam pengertian secara fisik, melainkan secara imani. Kita melihat Yesus Kristus dengan mata iman. Injil atau kabar baik mengenai Yesus Kristus telah sampai kepada kita. Apakah respons kita terhadap Injilnya? Betapa beruntungnya setiap orang yang merespons Injilnya dengan keputusan sungguh-sungguh mempercayai, mengakui, dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Kristen, marilah kita tidak sekedar beragama, tetapi harus sampai pada keputusan demikian. Mengapa harus demikian? Karena hanya dengan mempercayai Yesus Kristus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Lalu, apakah keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus berdampak pada hidup kita di masa kini? Keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya memberi kepada kita hidup yang kekal di masa depan pada akhir zaman, tetapi juga berdampak besar pada masa kini. Oleh karena kita telah menjadi pewaris hidup kekal,
Berarti surga menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidup yang sedang kita tempuh di dunia fana ini. Tidak sedikit orang berpikir bahwa ketika kita memikirkan surga, maka kita menjadi abai atau tidak peduli terhadap situasi hidup yang sedang kita hadapi di masa kini. Pemikiran demikian tidaklah benar. Sebab justru karena kita mengarahkan hidup kita ke surga sebagai konsekuensi iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita hanya berusaha melakukan perbuatan baik di tengah keluarga kita, lingkungan sekitar kita, tempat kerja kita, dan ruang publik kehadiran kita. Pada hari ini kita diperkenankan Tuhan hidup. Kehidupan hari ini merupakan bagian dari perjalanan kita menuju surga, tujuan akhir perjalanan hidup kita yang sedang kita tempuh di dunia ini. Maka hari ini kita patut berusaha melakukan perbuatan kebaikan, kebenaran, dan keadilan dimanapun kita berada. Selamat menjalani hidup hari ini. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Amin.